Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Master dari Body Hipnotis Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips buat Anda para pemula, orang awam yang ingin mulai belajar ilmu hipnotis. Hal apa saja yang harus Anda siapkan? Apakah Anda nanti belajar hipnotis secara tatap muka langsung atau offline, ataukah Anda memilih belajar hipnotis jarak jauh atau online? Maka silahkan Anda simak videonya. Saya sudah membuat catatan yang cukup ringkas sehingga nanti Anda bisa memutuskan saat teman-teman ingin mendalami ilmu hipnotis. Oke, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir nanti. Sebelum saya melanjutkan videonya, sangat terima kasih buat Anda yang sudah tergabung di kelas privat My Hipnotis, ataupun buat Anda yang sudah membeli ebook saya, ebook kitab My Hipnotis. Teman-teman, kita mulai langkah-langkah ketika Anda ingin mulai belajar ilmu hipnotis. Khusus untuk Anda para pemula, hal apa saja saya sudah membuat ringkasan catatannya. Yang pertama adalah pelajari dasar-dasarnya. Nah, ketika Anda mulai belajar ilmu hipnotis ini, tentu mulailah dengan memahami konsep dasar ilmu hipnotis itu sendiri, termasuk bagaimana hipnotis itu bekerja, kemudian hal apa yang bisa dicapai dengan ilmu hipnotis. Kemudian Anda juga akan belajar tentang teknik-teknik yang digunakan di dalam proses hipnotis. Lalu yang kedua yang harus Anda persiapkan adalah Anda bisa membaca buku atau sumber-sumber online. Semisal Anda bisa membeli ebook saya, ebook kitab My Hipnotis. Di sana sudah saya tulis lengkap panduannya, dan bila Anda ingin membelinya, ya nomor WA-nya saya berikan di kolom video ini. Ataupun teman-teman bisa mengikuti channel YouTube saya. Di sana sudah saya upload ribuan video, ataupun yang ada di TikTok. Anda juga bisa mengikuti video-video saya atau video-video saya. Selanjutnya, ketiga adalah praktik secara konsisten. Nah, saat Anda sudah belajar teorinya, Anda memahami teknik-tekniknya, mulailah Anda belajar untuk mempraktekkan, berlatih. Kenapa harus konsisten, teman-teman? Seperti keterampilan lainnya, bahwa hipnotis memerlukan latihan yang sangat konsisten. Jadi Anda harus meluangkan waktu, paling tidak setiap harinya ya, Anda mulai berlatih. Oke. Kemudian Anda juga bisa mengevaluasi teknik-teknik yang sudah Anda praktekkan atau Anda latih. Kemudian poin yang keempat adalah minta umpan balik kepada orang yang Anda percaya. Saat Anda mempraktekkan ilmu hipnotis, Anda bisa meminta saudara Anda, keluarga Anda, teman Anda yang Anda percaya untuk menilai Anda. Wah, bagaimana nih tadi saat saya menghipnotis? Apakah masih terlihat kaku atau bagaimana? Yang Anda minta umpan balik supaya jadi masukan. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, minta atau mengikuti pelatihan atau kursus. Ya, kursus di sini atau pelatihan di sini Anda bisa memilih yang offline, tatap muka, atau Anda bisa memilih jarak jauh atau online. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang ketujuh, yang keenam ya teman-teman, yaitu praktek dengan orang lain. Jadi Anda memang harus sering menemui orang untuk melatih ilmu ini, teman-teman. Anda bisa mempraktikkan ilmu hipnotis ini ke orang lain, dan mulai dari lingkungan terdekat Anda. Kalau Anda ada anak-anak remaja di sekitar Anda, Anda bisa mulai mempraktikkan, mengasah kemampuan ilmu hipnotis Anda. Selanjutnya, yang ketujuh adalah bersabar di dalam proses. Yang namanya berlatih ini tidak ada istilahnya tiba-tiba jadi mahir, jadi ahli. Semuanya berproses. Jadi Anda harus berproses saat Anda mulai mempraktikkan ilmu hipnotis. Ya, bersabar. Ya, jalani aja seperti saya dan lain-lainnya dulu juga melakukan yang sama. Kita bersabar dengan prosesnya. Kita mulai menghipnotis setiap hari dan kita mengevaluasi apa yang kita lakukan. Dan yang kedelapan adalah pahami etika ilmu hipnotis. Ini sangat penting saya sampaikan, bahwa untuk menggunakan keterampilan ilmu hipnotis ini tentu Anda harus menggunakan dengan penuh tanggung jawab, hindari hal-hal yang sifatnya ini merugikan orang lain, dan lakukan dengan izin orang yang bersangkutan. Ini jauh lebih baik, teman-teman, karena Anda ini melibatkan pihak lain atau orang lain. Itu tahapan jika Anda untuk pemula mulai belajar ilmu hipnotis. Kemudian
jika Anda memilih belajar ilmu hipnotis, ya apa yang harus Anda lakukan? Memilih tempat atau guru atau pengajar atau trainer. Nah, hal apa saja yang harus Anda perhatikan? Yang pertama adalah pilih guru atau tempat Anda belajar itu tempat yang sangat terpercaya. Oke, jadi di sini Anda bisa mencari instruktur yang berpengalaman atau Anda mencari coach, pelatih, guru, trainer yang sudah berpengalaman. Tentunya dengan pengalaman beliau-beliau ini akan membantu percepatan Anda di dalam belajar ilmu hipnotis. Kemudian yang kedua adalah perhatikan materi yang diajarkan. Jadi di dalam proses hipnotis ini, jika menawarkan materinya ini tidak relevan, tidak masuk akal, ya Anda bisa langsung skip. Contoh, misalkan ada yang menawarkan hipnotis cepat dengan ritual, dengan doa-doa mantra, Anda skip. Ya pasti itu pembodohan. Tapi jika menawarkan latihan materi pelatihannya ini dengan hal yang logik, logika, bisa diterima akal, bahwa hipnotis ini adalah ilmu ilmiah, bisa dipelajari dengan Anda memahami teori-teorinya, nah Anda putuskan itu adalah tempat yang tepat. Selanjutnya adalah carilah tempat atau trainer yang sesuai dengan tujuan Anda belajar. Sesuai dengan apa keinginan Anda yang ingin menguasai ilmu hipnotis nih. Nah, Anda bisa memilih para trainer, para pelatih, para guru, para coach, ya, atau instruktur yang menurut Anda cocok mengajarkan ilmunya kepada Anda. Karena tidak semua orang ini pas atau cocok. Misalkan, meskipun banyak orang yang sudah belajar dengan saya yakin ya tidak semua orang cocok dengan saya ketika saya mengajarkan. Saya nggak mau masuk, saya mau memilih pelatih yang lain. Nah, pilih yang pas. Kecuali Anda memilih saya akan mengajarkan menggembleng Anda. Jadi ini sangat penting untuk Anda tentukan, teman-teman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tentang fleksibilitas. Ini juga penting. Apakah pengajar Anda ini ketika memberikan materi sulit dihubungi atau sulit berkomunikasi atau mudah berkomunikasi dengan Anda, ini juga menjadi bahan pertimbangan. Itu ya, teman-teman. Hal lainnya mungkin Anda bisa melihat dari alumni, murid-muridnya yang sudah pintar mahir menghipnotis, bagaimana testimoni mereka, juga Anda bisa mempertimbangkan hal tersebut. Nah, tadi ada kaitannya jika memilih belajar offline ya atau online, sebenarnya hasilnya sama, karena dua-duanya diajarkan untuk Anda bisa menghipnotis. Nah, kalau jarak jauh atau online bagaimana Mas Nuk? Karena barangkali saya tidak ada waktu untuk datang, karena tempat saya sangat jauh di luar provinsi, di luar pulau, atau di luar negeri. Ya, Anda mencari guru yang waktunya luang, artinya bukan pengangguran gurunya ya, artinya gurunya tersebut sangat fleksibel, bisa menata jadwal dengan baik. Misalkan Anda bisanya hanya di akhir pekan, Mas Nuk saya bisanya hanya di hari libur, gurunya ternyata bisa mengajar, itu Anda ambil. Atau Mas Nuk saya bisanya malam, karena kalau siang hari saya bekerja. Nah, ini juga Anda harus pertimbangkan. Dan banyak hal lainnya, teman-teman, yang menjadi pertimbangan dasar ketika Anda memutuskan untuk mendalami ilmu hipnotis. Nah, kisi-kisi yang saya sampaikan ini semoga menjadikan Anda semakin semangat untuk menimba ilmu hipnotis ya. Karena sekali lagi ilmu hipnotis itu bukan ilmu yang sulit, tapi ilmu yang biasa, ilmu yang mudah dipelajari. Terbukti banyak orang yang sudah cakap, pandai, mahir menghipnotis. Ini membuktikan bahwa semua bisa dipelajari, bisa digunakan asal Anda memutuskan untuk mulai belajar. Terima kasih, sampai jumpa di kelas pelatihan saya. Salam hormat dari saya Mas Nuk Sinestem, bye-bye. Salam hipnosa.